Halo teman-teman, kami dari pemateri 9 akan menjelaskan tentang materi 9 dengan pokok pembahasan yaitu diversifikasi. Di sini kami akan menjelaskan tentang 3 sub pokok bahasan, diantaranya efek diversifikasi portofolio, skala ekonomi, dan skop ekonomi. Konsep diversifikasi seringkali diilustrasikan dengan perkataan jangan menaruh telur pada satu keranjang, atau don't put your eggs in one basket. Karena jika keranjang tersebut jatuh, maka habislah telur kita. Pada intinya, diversifikasi dilakukan untuk mengurangi risiko. Efek diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio merupakan strategi dalam meracik portofolio dengan menempatkan berbagai sektor dan instrumen investasi lainnya yang dapat memberikan imbal hasil yang berimbang. Cara paling sederhana untuk melakukan diversifikasi adalah dengan membeli reksadana, karena salah satu keuntungan utama berinvestasi dalam reksadana adalah adanya diversifikasi aset. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor. Bagaimana diversifikasi bisa mengurangi risiko? Sebagai contoh, seorang investor dapat membeli saham di sektor konsumer dan kemudian membeli beberapa saham lain di sektor infrastruktur pada saat yang bersamaan. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan sebelum melakukan diversifikasi portofolio investasi. Yang pertama, pastikan bahwa portofolio investasi sesuai dengan profil risiko. Kemudian, tentukan alokasi dana investasi. Ketiga, jeli melihat portofolio investasi. Yang terakhir, rutin melakukan penyesuaian. Skala ekonomi. Skala ekonomi atau economies of scale adalah penghematan biaya ketika perusahaan meningkatkan skala produksinya. Peningkatan output memungkinkan perusahaan untuk menuai biaya produksi rata-rata yang menurun. Beberapa alasan menjelaskan mengapa perusahaan menghasilkan biaya per unit yang lebih rendah. 1. Spesialisasi tenaga kerja dan teknologi yang lebih terintegrasi meningkatkan volume produksi. Keduanya meningkatkan produktivitas sehingga perusahaan dapat menghasilkan output yang lebih banyak menggunakan input yang sama. 2. Biaya per unit yang lebih rendah berasal dari pesanan massal, dari pemasok, pembelian iklan yang lebih besar, atau biaya modal yang lebih rendah. 3. Perusahaan dapat menyebarkan biaya fungsi bisnis seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan lain-lain ke lebih banyak output menghasilkan biaya per unit yang lebih rendah. Skala ekonomi internal. Skala ekonomi internal adalah jenis skala ekonomi di mana sumber penurunan biaya rata-rata berasal dari internal perusahaan. Jadi, itu bersifat unik dan hanya untuk perusahaan tertentu saja. Itu mungkin hasil dari ukuran perusahaan semata-mata atau karena keputusan dari manajemen perusahaan. Misalnya, biaya mesin per unit output akan lebih murah ketika perusahaan dapat menghasilkan lebih banyak output. Perusahaan besar biasanya memiliki kelayakan kredit dan akses keuangan yang lebih baik daripada perusahaan yang lebih kecil. Berikutnya, skala ekonomi eksternal. Skala ekonomi eksternal adalah skala ekonomi di mana sumber penghematan biaya berasal dari luar perusahaan dan berlaku untuk semua, seperti aglomerasi dan keringanan pajak. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari skala ekonomi, tidak hanya bagi perusahaan tetapi juga bagi pihak lain. Yang pertama, meningkatkan daya saing. Struktur biaya yang lebih rendah memungkinkan perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif. Yang kedua, harga lebih rendah. Pengurangan biaya per unit memungkinkan perusahaan untuk menawarkan harga yang lebih rendah. Yang ketiga, menyediakan bisnis dengan platform untuk tumbuh. Yang keempat, variasi produk. Perusahaan kemungkinan menginvestasikan kembali keuntungan ke dalam penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan berbagai produk. Dan yang terakhir, upah yang lebih tinggi. Karyawan dapat menegosiasikan gaji yang lebih tinggi ketika keuntungan perusahaan mereka meningkat. Skop ekonomi.
Economies of scope adalah pengurangan biaya unit produksi ketika perusahaan menghasilkan 2 atau lebih produk menggunakan fasilitas produksi atau sumber daya yang sama. Perumpamaannya kurang lebih begini. Pembuat mobil menggunakan satu fasilitas produksi untuk menghasilkan 2 produk, kendaraan berpenumpang dan kendaraan komersial. Jadi, perusahaan dapat menyebarkan aset tetap ke dalam 2 lini produk. Mengapa economies of scope penting? Manfaat economies of scope tidak hanya dari sisi biaya, tetapi juga diversifikasi. Itu memang menurunkan biaya melalui produksi beragam produk. Tapi ada sisi manfaat lainnya. Perusahaan dapat menjual produk lebih bervariasi. Itu penting untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang mana produk bervariasi. Selain itu, perusahaan juga lebih fleksibel dalam mengantisipasi perubahan preferensi konsumen. Contoh lain economies of scope. Economies of scope muncul ketika perusahaan dapat berbagi dan memanfaatkan sumber daya atau kemampuan yang lebih mahal untuk menghasilkan beberapa produk yang berbeda. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan sistem manufaktur yang fleksibel untuk mencapai economies of scope. Perlu Anda ingat, konsep economies of scope tidak hanya berlaku untuk fasilitas produksi. Itu juga berlaku untuk penggunaan sumber daya dan kapabilitas perusahaan lainnya, termasuk tenaga ahli, saluran distribusi, kampanye iklan, dan laboratorium riset dan pengembangan. Sebagai contoh, perusahaan mengkombinasikan 2 produk dan menjualnya sebagai sebuah bundling. Untuk promosi, perusahaan hanya menggunakan 1 iklan untuk produk bundling tersebut. Menghitung economies of scope secara matematis, formula untuk economies of scope adalah sebagai berikut. S sama dengan C dalam kurung Ki A tambah C Ki B kurang C dalam kurung Ki A tambah Ki B bagi C dalam kurung Ki A tambah Ki B, di mana rumusnya economies of scope C atau Ki A adalah biaya untuk memproduksi produk A secara terpisah. C dalam kurung Ki B adalah biaya untuk memproduksi produk B secara terpisah. Dan C dalam kurung Ki A tambah Ki B adalah biaya untuk memproduksi produk A dan produk B secara bersama-sama. S adalah persentase penghambatan biaya ketika perusahaan memproduksi barang A dan B secara bersama-sama. Ketika economies of scope ada, S akan lebih besar dari O, sedangkan tinggi nilai S semakin tinggi potensi penghambatan biaya. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa diversifikasi adalah sebuah strategi investasi dengan menempatkan dana dalam berbagai instrumen investasi dengan tingkat risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Diversifikasi bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko dan tetap memberikan potensi tingkat keuntungan yang cukup. Diversifikasi murni dilakukan untuk portofolio sekuritas ataupun risiko atau exposure untuk perusahaan asuransi. Tetapi, jika perusahaan akan melakukan ekspansi produk, maka sinergi juga penting dipertimbangkan, bukan hanya untuk diversifikasi. Sinergi bisa diperoleh melalui skala ekonomi atau skop ekonomi.